Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Putri Maulisa dari kelas MI Project. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang collection. Collection di sini adalah objek khusus Laravel yang dipakai untuk menampung data atau pengertian yang lebih sederhana. Collection adalah array dengan superpower. Dalam banyak hal, collection sangat mirip dengan array, yakni terdiri dari kumpulan data dan bisa diproses dengan perulangan for each. Namun, karena merupakan sebuah objek, collection memiliki berbagai metode bawaan. Jika Laravel menggenerate data dalam jumlah yang banyak dan besar, kemungkinan itu disajikan dalam bentuk collection, bukan array biasa. Sebagai contoh, ketika kita mengambil data dari MySQL, menggunakan fungsi MySQL query, data tersebut sampai di PHP dalam bentuk array. Di Laravel, data berasal dari database akan berbentuk collection. Karena alasan inilah saya ingin membahas collection terlebih dahulu sebelum kita masuk ke pemrosesan database. Untuk yang pertama, cara pembuatan collection. Cara pembuatan collection diperoleh sebagai hasil dari internal Laravel, misalnya ketika kita mengakses dari database itu sendiri. Namun kali ini kita akan membahas membuat collection secara manual. Yang pertama yaitu buat controller bernama collection controller. Caranya yaitu buka terminal, ketik new terminal, lalu ketikkan PHP artisan seperti berikut. Setelah itu, ubah root, buka file web.php, ketikkan kode program sebagai berikut. Terdapat cara untuk membuat collection Laravel. Yang pertama, dengan langsung mengakses collection object dan menggunakan helper function collect. Namun, kedua cara itu bisa dilakukan secara bersamaan. Lalu buka file collection controller PHP dan modifikasi program sebagai berikut. Lalu buka web browser Anda dan hasilnya akan terlihat seperti berikut ini. Selain menggunakan fungsi var untuk melihat detail variabel, Laravel juga menyediakan fungsi dump. Kita ketikkan kode program seperti berikut, lalu hasilnya akan seperti berikut. Setelah itu, cara mengakses collection. Untuk mengakses isi atau elemen yang tersimpan di dalam collection, caranya sama seperti mengakses array, yakni dengan menulis nama variabel, kemudian diikuti dengan key atau indeks dalam kurung siku. Selain itu, collection juga bisa diakses menggunakan perulangan for each. Yang pertama, ketikkan kode program tersebut, lalu buka web browser Anda dan hasilnya akan seperti ini. Yang kedua, collection method. Terdiri dari metode sum, metode random, metode concat, metode content, dan metode all. Di sini saya akan menjelaskan tentang migration. Pengaturan database Laravel. Database merupakan aplikasi yang terpisah dari PHP. Aplikasi web berbasis PHP yang sering dipakai adalah MySQL atau MariaDB, SQLite, PostgreSQL, dan SQL Server. Keempat jenis database tersebut sudah didukung oleh Laravel. Selanjutnya kita akan memakai database MySQL bawaan Exam agar bisa berkomunikasi dengan MySQL. Kita perlu mengatur beberapa konfigurasi Laravel. Langkah-langkahnya yaitu terlebih dahulu buka file.env. Setelah itu buka config database.php. Pada kode tersebut, pengaturan profil default yang akan dipakai. Helper function env berguna untuk mengambil nilai konfigurasi yang ada di file. env jika di file env tidak ditemukan konfigurasi db_connection, maka secara default akan diisi nilai MySQL.
Profil MySQL ini merujuk ke pengaturan lanjutan yang ada di bagian connection. Setelah itu, jalankan Apache dan MySQL dari exam. Buka web browser lalu ketikkan alamat http localhost php myadmin buat database yang bernama Laravel. Ketikkan Laravel, kemudian input nama database dalam pengaturan db_database di file env. Yang lalu pengertian migration. Migration di sini sendiri adalah fitur Laravel untuk menggenerate tabel dengan cepat. Hanya dengan satu perintah PHP artisan, 1 hingga puluhan tabel bisa langsung tersedia. Yang perlu kita lakukan adalah menyiapkan struktur tabel tersebut. Migration sangat berguna untuk proyek yang dibuat dengan tim. Jika ada anggota tim ingin mencoba aplikasi, tidak perlu membuat tabel secara manual dari PHP MyAdmin, tapi cukup jalankan dengan file migration. Di dalam Laravel sudah memiliki beberapa file migration bawaan yang berada di folder database atau migration. Berikut tempatnya, setiap file migration dipakai untuk membuat satu tabel. Tabel user dan password _reset nantinya akan terpakai untuk membuat proses authentication, yakni fitur register, login, dan logout user. Sedangkan tabel file _jobs dipakai untuk fitur jobs dan khusus Laravel. Lalu berikut adalah isi file user. Seperti ini. Di situ terdapat metode app. Ini merupakan kode program untuk membuat tabel, yaitu tabel user. Pada baris 17-23 merupakan tempat untuk menulis nama dan tipe kolom. Terdapat metode down. Ini merupakan kebalikan dari up. Perintah ini berfungsi untuk menghapus tabel user. Inilah teknik yang dipakai agar migration bisa berfungsi sebagai version control. Setelah itu menjalankan migration. Jalankan file migration bawaan Laravel. Semua file migration ini akan membuat tabel user, password, reset, dan file jobs ke dalam database Laravel yang sudah disiapkan. Ketikkan langkah yang pertama, yaitu ketikkan perintah PHP artisan migrate pada terminal. Lalu cek pada PHP myadmin. Setelah itu, kita coba hapus tabel user di PHP myadmin, kemudian jalankan kembali perintah PHP artisan migrate. Lalu akan muncul tulisan nothing to migrate. Untuk mengatasi hal tersebut, kita bisa merollback atau menghapus semua migration yang terdaftar dengan perintah PHP artisan migrate reset. Perintah itu akan menghapus semua tabel yang ada. Seperti ini. Laravel juga menyediakan perintah PHP artisan migrate fresh sebagai cara singkat untuk menghapus semua tabel dan langsung membuatnya kembali. Untuk melihat daftar urutan migration bisa dari perintah PHP artisan migrate status. Jika ingin mengembalikan posisi sebelum file migration terakhir, bisa menggunakan perintah PHP artisan migrate rollback step 1. Perintah ini akan merollback satu file migration terakhir dan juga menghapus tabelnya. Di dalam proyek besar, kita bisa mundur 6 step atau 10 step. Caranya hanya mengatur nilai stepnya saja. Lalu ada membuat migration. Caranya yaitu terlebih dahulu buka terminal, ketikkan perintah PHP artisan make migration. create_mahasiswa_tabel. Create mahasiswa. Setelah itu, modifikasi file mahasiswa yang ada di dalam database atau migration. Ketikkan kode program seperti berikut. Setelah itu, save file migrate rollback one step dengan metode PHP artisan migrate rollback step 1. Lalu jalankan kembali PHP artisan migrate. Lalu modifikasi kembali kode program seperti berikut. Kolom NIM memiliki indeks unik, di mana MySQL akan menampilkan pesan error jika kita menginputkan NIM yang berulang, atau dengan kata lain, inputan NIM harus unik. Untuk kolom IPK sekarang sudah memiliki nilai default, yaitu 1.0. Kemudian cek hasil query-nya. Ketikkan
use Laravel DESC mahasiswa. Kemudian akan tampil seperti berikut. Tabel mahasiswa telah berhasil dimodifikasi, kolom nama sudah berubah menjadi nama lengkap, kolom alamat juga telah ditambahkan dan berada setelah kolom tanggal lahir, serta kolom IPK juga tidak lagi ditemukan. DB Vget. Untuk mengelola data tabel, terdapat beberapa cara yang disediakan Laravel, di antara lain DB Vget, Query Builder, dan Eloquent ORM. Pengertian DB Vget. DB Vget adalah bawaan Laravel yang berisi berbagai metode untuk menjalankan query SQL. Sebelum membahas materi ini lebih lanjut, kita harus menyiapkan file immigration dan controller sebagai bahan praktek. Kita kosongkan dulu isi database Laravel yang sudah kita buat. Ketikkan php artisan migrate _mahasiswa_tabel pada terminal. Kemudian modifikasi file migration mahasiswa. Lalu ketikkan perintah php artisan migrate. Lalu buat controller bernama mahasiswa controller. Setelah itu modifikasi file mahasiswa controller.php seperti berikut. Metode index ini hanya sebagai dummy metode, sekedar uji coba apakah controller berhasil diakses atau tidak. Untuk mengakses controller, buat root pada file web.php. Jika hasilnya seperti berikut, akan muncul tulisan berhasil diproses. Modifikasi lagi file web.php dan tambahkan beberapa root. Setelah itu menginput data. DB insert. Insert pertama modifikasi file mahasiswa controller seperti kode program berikut. Lalu dalam controller ini kita memerlukan DB Vget sehingga itu perintah untuk mengimportnya pada baris 6. Terdapat juga metode insert SQL yang berisi pemanggilan perintah DB insert yang dipakai untuk menjalankan query insert SQL. Perintah ini akan menambah satu data baru ke dalam tabel mahasiswa. Untuk menjalankan metode tersebut, akses alamat localhost insert SQL pada web browser true, menandakan bahwa query telah berhasil dijalankan. Buka PHP MyAdmin data mahasiswa Sabrina Putri Maulisa sudah berhasil diinput. Namun kolom create, add, dan update add berisi nilai 0 karena pada saat menjalankan query insert tidak ada perintah untuk menginput nilai ke dalam kedua kelompok ini. Lalu untuk insert kedua, modifikasi file mahasiswa controller.php. Ketikkan kode program seperti berikut, lalu jalankan metode tersebut pada web browser. Lalu buka hasilnya pada PHP MyAdmin. Kolom create, add, dan update add sudah terisi dengan tanggal timestamp. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.